apa bangunan pertama yang ada di atas muka bumi? Maka Allah memberikan jawaban dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Bangunan pertama yang ada di atas muka bumi adalah bangunan yang ada di kota Bakkah, nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura. Itu adalah Al-Masjidul Haram. Kemudian Nabi SAW ditanya, apa bangunan kedua di atas muka bumi? Bangunan kedua yang ada di atas muka bumi adalah Al-Baitul Muqaddas, nama lainnya adalah Baitul Maqdis, yaitu yang ada di Palestina. Allah berfirman dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, di kota Makkah Al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa yang ada di Palestina. 13 tahun lamanya di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi tidak ada membangun masjid. Tapi ketika pindah di Yathrib, 8 hari 8 malam, perjalanan panjang mengendarai unta, panas terik, sampailah dia bersama Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq ke sebuah negeri bernama Quba. Nabi sampai hari Senin, Nabi menginap di Quba 4 hari 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Selama 4 malam itu berdiri satu masjid. Itulah masjid pertama yang didirikan di luar kota Makkah Al-Mukarramah setelah Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid yang pertama adalah Masjid Quba. Bangunan pertama yang didirikan di atas muka bumi, masjid. Bangunan pertama yang dibuat setelah pindah, masjid. Dan bangunan pertama yang mendatangkan barakah adalah masjid. Oleh sebab itu kalau kantor ingin berkah, komplek perkantoran, hendaklah yang pertama dibangun masjid. Oleh sebab itu sultan-sultan Melayu ketika mereka mulai menambatkan perahunya di sebuah pantai, yang pertama mereka dirikan adalah masjid. Hari ini kita melihat sejarah-sejarah, mana istana hancur, dipukul ombak, dihempas gelombang, dimakan rayap, lekang karena panas, lapuk karena hujan, tapi masjid masih tetap tegak berdiri. Ini pelajaran penting. Manusia akan mati, dimakan cacing tanah, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Menunjukkan orang Islam mesti kaya raya, karena yang bisa membangun masjid hanya orang kaya, yang kaya dengan hartanya. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid dengan hartanya, titik pilu keringatnya, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Tapi Allah adil. Bagaimana dengan orang miskin yang tak bisa membangun masjid? Man shalla itsnatai asyrata rakaah, siapa yang salat sunat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, siang 12 jam, malam 12 jam, dia laksanakan salat 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat salat rawatib qabliyah ba'diyah muakkad setelah salat fardu, sebelum salat fardu. Banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah juga membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Manusia mati, meninggalkan dunia, rumah yang besar diwarisi oleh anak-anak, diambil oleh istri, mungkin dia akan menikah dengan laki-laki yang lain. Berapa banyak orang membangun rumah tapi dia tak pernah menempati rumah itu. Berapa banyak orang membeli mobil, kendaraan mahal, tapi dia tak pernah menaikinya. Berapa banyak pencari rezeki tapi rezekinya dinikmati orang lain. Perlu dipikirkan sejenak. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada beribadah sepanjang malam. Orang beriman berpikir sesaat. Yang hari ini beribadah, banyak ibadahnya, khusyuk dia, tapi setelah mati akan putus. Idza matal insan, dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah, tanah yang pernah dia wakafkan untuk masjid. Yang tak sanggup memberikan tanah, semen, yang tak sanggup berikan semen, batu bata, pasir, kerikil,
sekecil apapun kontribusi kita akan ditunjukkan Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dengan hartanya, pakai hartamu. Tapi ada orang yang tak punya harta, tapi dia juga punya kontribusi terhadap masjid. Siapa itu? Orang yang dititipkan Allah jabatan, amanah, kekuasaan. Pakailah untuk menegakkan agama Allah. Agama Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu ditolong. Huwal aziz, Allah maha perkasa. Huwal jabbar, Allah maha kuasa. Kita mendirikan masjid bukan untuk menolong Allah. Andai kita punya jabatan, tak pernah sekalipun dipakai untuk menolong Allah. Allah tidak perlu kita. Allah maha perkasa, Allah maha kuasa. Kita menolong agama Allah hakikatnya untuk menolong diri kita. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Pada saat kaki tidak dapat tegak berdiri, tak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari suaminya. Anak-anak tak bisa menolong. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughnih, maka pada saat itu yang bisa menolong hanya amal, amal, amal. Salah satu amal yang kekal abadi adalah membangun masjid. Hari ini ibu-ibu yang datang sholat Jumat, sampaikan kepada anak-anakmu pulang dari sholat Jumat ini, katakan, nak, kau mesti kaya. Anakku, kau mesti punya banyak uang dengan cara yang halal. Aku mati, kau akan membangun masjid, nak, maka amalnya akan mengalir walaupun kita sudah mati meninggalkan dunia. Hari ini bapak-bapak yang salat pada salat Jumat perdana di masjid kebanggaan orang Batam, orang Kepulauan Riau, orang Sumatera, orang Indonesia, megah tegak berdiri sebagai orang Batam, sebagai orang kepulauan, sebagai orang Sumatera, sebagai orang Republik Indonesia. Kita bangga dapat tegak berdiri di atas muka bumi Allah, masjid tempat menyembah, mengagungkan, memuliakan Allah. Tapi jangan bangga sesaat kalau sampai satu waktu saja kosong masjid, tidak ada solat berjamaah. Zuhur, asar, masa genting, siang, maghrib banyak orang datang, subuh tak ada yang datang. Istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung, satu negeri sudah dikuasai oleh syaitan. Oleh sebab itu, maka ini solat kita laksanakan menurut tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.